Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 3 Sekayu, Ibu Ropiko Sarjana Agama beserta para wakilnya. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tenaga kependidikan SMP Negeri 3 Sekayu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat dan juga kesempatan sehingga kita masih dapat hadir di sini dalam rangka pemaparan refleksi kurikulum satuan pendidikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Kita semua selaku pengikutnya semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Langsung saja kita memasuki acara kita pada hari ini. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi mengenai refleksi kurikulum satuan pendidikan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 3 Sekayu, yaitu Ibu Ropiko Sarjana Agama, dan nantinya akan dilanjutkan dengan diskusi dan sesi tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Langsung saja untuk mengefisiensikan waktu, kita persilakan kepada Ibu Ropiko Sarjana Agama untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini, tepatnya di hari Rabu, kita dapat berkumpul dalam komunitas belajar SMP Negeri 3 Sekayu untuk melaksanakan kegiatan kinerja kepala sekolah. Dalam hal ini refleksi kurikulum satuan pendidikan. Shalawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana semoga kita semua selalu dalam limpahan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu guru komunitas belajar SMP Negeri 3 Sekayu, dalam kesempatan ini saya akan memaparkan tentang kurikulum satuan pendidikan. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan hadir di acara refleksi kurikulum satuan pendidikan sebagai kinerja kepala sekolah. Di awal kegiatan ini saya akan membahas tentang tujuan. Ya, di sini adalah tujuan daripada kurikulum, yang mana di akhir sesi ini peserta diharapkan mampu yang pertama memahami perubahan atau penyesuaian kurikulum untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam konteks satuan pendidikan. Yang kedua, memahami alasan penting kurikulum perlu diadaptasi di satuan pendidikan masing-masing. Yang ketiga, memahami struktur kurikulum merdeka dan rencana mempelajarinya lebih detail. Sebelum kita melanjutkan, ada sebagai refleksi di sini dari pengalaman mengajar, mana yang lebih sering terjadi? Apa menyelesaikan materi yang ada atau mencapai tujuan yang ada di dalam kurikulum? Kira-kira dapat dijelaskan oleh Bapak Ibu guru? Silakan.
Silakan Bu Yunita. Iya. Ayo. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kepala sekolah yang pertanyaannya, apakah menyelesaikan materi, mengajar itu menyelesaikan materi yang ada atau mencapai tujuan yang ada di dalam kurikulum? Menurut pendapat saya pribadi sebagai guru IPA, saya lebih condong ke mencapai tujuan yang ada di dalam kurikulum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Baik, itu sudah dijawab oleh Ibu Yunita. Menurut pendapat Ibu Yunita tadi bahwa apa yang harus kita dahulukan dalam menyelesaikan kurikulum, apa kita menyelesaikan materi terlebih dahulu atau tujuan yang ada di dalam kurikulum. Menurut pendapat Ibu Yunita itu lebih mendahulukan menyelesaikan mencapai tujuan yang ada di kurikulum. Ya, itu bagus kan ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kita masuk ke materi inti, apa itu kurikulum. Nah, ini tidak merupakan suatu hal yang aneh bagi kita atau yang asing ya. Yang asing ya. Hanya saja barangkali kita untuk menambahkan pemahaman kita tentang kurikulum. Bukankah begitu Bapak Ibu ya? Ya. Di sini sampai hari ini belum ada pengertian kurikulum yang mengikat secara universal tentang pengertian kurikulum ya. Namun dapat kita lihat di sini kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Nah, itu dapat diartikan ya, dapat dimaknai bahwa kurikulum itu adalah sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Nah, barangkali Bapak Ibu bisa memahami bahwa kurikulum itu punya peran di situ, punya peran penting dalam pembelajaran. Jadi kita sebagai guru, sebagai pendidik itu harus memerlukan kurikulum dalam kita mengajar di sekolah untuk menyampaikan pembelajaran kepada anak didik. Jadi kita harus memiliki kurikulum ya. Karena itu tadi sudah dikatakan titik awal dan titik akhir itu merupakan pengalaman belajar murid ya. Kemudian apa itu kurikulum? Masih berpijak kepada kurikulum secara umum ya. Kurikulum kita kembali ke ini dulu bahwa kurikulum itu ya memiliki 4 komponen. Kurikulum itu terdiri dari 4 komponen yang perlu kita ketahui. Yang pertama tujuan, kedua konten, yang tiga metode atau cara, yang keempat evaluasi ya. Jadi kita di dalam kurikulum itu ada tujuan yang harus kita laksanakan, kemudian ada konten yang harus kita tampilkan, berupa apa konten yang dalam pembelajaran kita yang harus kita tampilkan, kemudian metode apa atau cara bagaimana kita dalam pembelajaran itu sehingga proses belajar mengajar itu dapat berjalan dengan baik dan anak dapat mudah mengerti. Kemudian evaluasi. Nah, di akhir pembelajaran biasanya kita harus mengadakan evaluasi sebagai capaian daripada pembelajaran atau materi yang kita sampaikan. Kemudian ada 2 hal utama yang ada pada kurikulum yang perlu digarisbawahi. Jadi ada 2 utama yang perlu kita garis bawahi pada kurikulum. Yang pertama, kompetensi apa yang akan dimiliki murid sebagai
proyeksi masa depan. Nah, jadi ada kompetensi. Kompetensi apa yang akan dimiliki murid? Jadi kita harus memahami masing-masing karakter siswa kita itu. Kira-kira punya kompetensi apa anak didik kita ini? Dari kita itu maka dari situ, itu Bapak Ibu maaf, kita itu harus pintar ya. Harus pintar dan jeli di dalam memahami karakter anak didik, bukan sekedar mengajar atau menyampaikan ilmu. Nah, di dalam kurikulum ini, apalagi sekarang kurikulum merdeka, kita itu memang harus betul-betul menumbuhkan bagaimana kita akan menumbuhkan bakat, memunculkan karakter anak. Dan kita harus kembangkan karakter anak itu. Oh, anak ini memiliki karakter bagaimana, yang ini bagaimana. Dan kita kembangkan, kita bangkitkan sehingga mereka bisa menunjukkan kemampuan mereka. Nah itu. Yang kedua, bagaimana cara mewujudkan atau mencapai kompetensi murid itu. Nah tentunya di sini kita bisa mewujudkan atau mencapai potensi murid. Tentunya ada upaya usaha dari kita sebagai guru, sebagai pendidik. Tentunya bagaimana caranya kita dapat mewujudkan capaian kompetensi murid tadi. Ya. Nah, maka bahwa murid menjadi acuan atau coret dari kurikulum itu sendiri sangatlah jelas, di mana kemerdekaan murid dalam belajarlah sebagai jantung atau desain pengembangan kurikulum. Kemudian peran dan fungsi kurikulum. Bagaimana peran dan fungsi kurikulum? Ya. Peran kurikulum di sini dikatakan sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Jadi kembali ke tadi kurikulum itu adalah berperan penting, ya. Maka di sini dikatakan sebagai pedoman atau acuan. Jadi sebelum kita mengajar, kita harus menyiapkan dulu kurikulum, ya. Kita harus memiliki kurikulum. Kenapa? Karena kurikulum ini acuan. Kurikulum inilah sebagai acuan atau pedoman kita untuk mengajar. Nah itu. Jadi kita tidak boleh mengajar itu asalan atau mengambang. Jadi ada acuan, ada tersusun, ya, terprogram. Maka itulah tersusun di dalam kurikulum. Ada aturannya. Kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Nah, ini adalah peran guru dan sekaligus fungsinya itu kita adalah mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Kira-kira apa yang dibutuhkan oleh anak didik? Nah, maka itu siapa yang berperan adalah sebagai guru yang menentukan apa kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa, ya, untuk masa depannya. Yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan sebagai kontrol sosial. Nah itu. Jadi kita harus pintar menilai dan memilih sesuatu yang relevan sebagai kontrol sosial. Jadi kalau kita tidak sesuai dalam memilih, baik itu misalnya metodenya, ya, itu tentunya akan tidak mencapai hasil yang maksimal. Sementara fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Nah, ini fungsi kurikulum tadi. Kalau tadi perannya sekarang fungsinya. Fungsi itu bagi guru untuk memandu dalam proses belajar murid. Jadi kurikulum itu bukan hanya guru itu bukan hanya berperan sebagai ini, tapi juga kita memandu. Kita lah sebagai guru adalah pemandu daripada anak-anak untuk mencapai proses belajar mengajar.
Kemudian apa alasan perubahan kurikulum? Dari materi sebelumnya kita mempelajari bahwa kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Jadi kurikulum yang baik itu adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Maka itu sekarang berkembanglah kurikulum Kummer. Nah, kurikulum Kummer ini jadi sangat sesuai dengan perkembangan zaman. Kenapa? Karena kurikulum merdeka itulah saya katakan tadi, dengan kurikulum merdeka ini memang dia mengutamakan karakter siswa, karakter, ya. Jadi sekolah itu harus berbasis karakter. Dia harus menciptakan siswa yang betul-betul memiliki kompetensi. Nah itu. Jadi memiliki kompetensi, kita sebagai guru menumbuhkan, mengembangkan minat belajar siswa. Jadi siswa itu tidak hanya kita suruh nyatet aja Bu, ya, suruh baca, tidak sekarang. Jadi kita harus menumbuhkan bakat apa yang dimiliki siswa sekarang itu. Nah, kalau dia punya karakter misalnya di bidang olahraga, kita tumbuh kembangkan anak ini di bidang olahraga, ya. Ada di bidang tari, kita tumbuh kembangkan. Oh, berarti siswa kita punya bakat tari, gitu dan sebagainya. Nah, baik, mengutip pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Di mana maksud pendidikan itu adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Alasan perubahan kurikulum, ketika kita merancang kurikulum, kita harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai rujukan utama. Sejatinya, kurikulum dirancang untuk murid agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dari kurikulum. Semua pihak harus berusaha secara kolaboratif. Misalnya, guru harus terus belajar, memfasilitasi pembelajaran yang sesuai. Kemudian orang tua harus terus memahami perkembangan murid dan kebutuhannya. Ketiga, begitu juga dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan semua yang bergerak di bidang pendidikan juga harus terus mengikuti perkembangan kebutuhan murid. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Perbedaan lingkungan dan ekosistem sekolah ditambah pula dengan perubahan yang terus terjadi di sekitar kita. Hal-hal ini merupakan sebagian alasan mengapa kurikulum yang kita terima dari pemerintah pusat harus melalui proses adaptasi terlebih dahulu. Karena bentuk adaptasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan murid-murid kita di sekolah dapat diterjemahkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan yang akan dibahas pada modul selanjutnya atau disingkat dengan KOSP. Kurikulum operasional satuan pendidikan adalah dokumen hidup yang dapat sewaktu-waktu disesuaikan dengan kebutuhan murid setelah proses refleksi yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan. Berikut struktur kurikulum merdeka. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan upaya menumbuhkan pembelajar sepanjang hayat yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Proses pembelajaran dengan paradigma baru dilaksanakan melalui kurikulum merdeka
yang memuat pertama program intrakurikuler, yang kedua program ekstrakurikuler, dan ketiga proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Adapun kerangka kurikulum merdeka, yang pertama tujuan pendidikan nasional, di situ ada profil pelajar Pancasila, terus di bawahnya ada standar kompetensi lulusan atau SKL, di bawahnya itu ada standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan. Kemudian struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen. Struktur kurikulum merdeka. Program instrukturikuler, intrakurikuler. Intrakurikuler itu berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya seperti muatan lokal jika memang ada di satuan pendidikannya. Jadi tidak untuk kemungkinan, ya, boleh tidak ada berarti muatan lokal. Kalau tidak memungkinkan, kalau memang ada. Kegiatan pembelajaran di dalam kelas diharapkan dapat mengembangkan kompetensi murid sesuai dengan capaian pembelajaran pada fasenya. Berbagai kegiatan dapat dilakukan untuk membantu murid mencapai kompetensi yang diharapkan. Rancanglah kegiatan yang menarik, membangun rasa ingin tahu murid, dan dihubungkan dengan kehidupan atau lingkungan sekitarnya sehingga menjadi pembelajaran yang bermakna. Kedua, program ekstrakurikuler. Untuk kegiatan ekstrakurikuler, kegiatannya tetap diadakan pada pembelajaran dengan kurikulum merdeka. Pelaksanaannya dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kapasitas dan minat karakteristik murid. Jadi disesuaikan sesuai dengan minat tadi, anak kita punya karakter apa gitu kan. Yang ketiga, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, program ini merupakan pembelajaran berbasis proyek yang ditujukan sebagai penguatan profil Pancasila, pelajar Pancasila melalui tema yang telah ditetapkan, yaitu 1. Gaya hidup berkelanjutan, 2. Kearifan lokal, 3. Bhinneka Tunggal Ika, 4. Bangunlah jiwa dan raganya, 5. Suara demokrasi, 6. Berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKR, 7. Kewirausahaan. Ya, barangkali itu saja dapat saya sampaikan, dapat saya paparkan tentang kurikulum satuan pendidikan. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan materi mengenai refleksi kurikulum satuan pendidikan yang telah disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 3 Sekayu, yaitu Ibu Robiku Sarjana Agama. Semoga dengan adanya pemaparan materi ini bisa menambah wawasan kita dan bisa meningkatkan mutu di satuan pendidikan kita. Beri tepuk tangan yang luar biasa kepada Ibu Robiku yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Acara selanjutnya yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada Bapak Ibu guru yang memiliki pertanyaan, silakan mengajukan pertanyaan dengan mengangkat tangan dan menyampaikan pertanyaannya.
Terima kasih atas kesempatannya Ibu Kepala Sekolah. Saya ingin bertanya, ini kan lumayan refleksi kita. Kita sebagai guru, kurikulum Merdeka ini banyak sekali tuntutannya. Karena ini sebenarnya mereka murid. Saya sebagai guru agak terjajah. Sebenarnya, tapi saya senang untuk belajar. Jadi di sini kan refleksi apa yang kita buat kemarin, kurikulum sekolah kan ada namanya KOISD. Yang saya lihat kurikulum sekolah kita ini sudah bagus, sudah tersusun dengan baik. Tapi bagaimana menyikapi kalau kurikulum yang kita buat ini Bu tidak tercapai? Ada kan ada elemen, ada proyek dari ekstrakurikulernya itu pembelajaran. Apakah sudah tercapai semua? Yang kedua ada program ekstrakurikulernya, apakah sudah tercapai semua? Yang ketiga proyek, nah itu penguatan profil P5, apakah sudah tercapai semua? Ini sebenarnya refleksi guru, semuanya harus melakukan refleksi. Namanya itu ada refleksi guru untuk memperbaiki kinerja guru. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana Bu menyikapi kalau ada oknum-oknum guru yang tidak mau tahu tentang kegiatan sekolah, contohnya proyek P5 itu banyak sekali terjadi, hanya beberapa guru yang melaksanakan proyek P5. Terima kasih. Ya baik, terima kasih atas pertanyaan Ibu tadi. Yang pertama tadi masalah kurikulum Merdeka. Apakah dengan kurikulum Merdeka pada sekolah, mungkin dengan sekolah, mungkin tidak hanya di SMP Negeri 3 dan mungkin sekolah-sekolah lain begitu ya, apakah sudah memadai ya? Ya. Menurut saya Buci, karena ini kita menggambarkan dari sekolah kita saja ya. Karena ini merupakan tahap awal dalam melaksanakan kurikulum Merdeka. Jadi menurut saya dan pandangan saya bahwa pelaksanaan kurikulum Merdeka itu belum maksimal, belum tercapai, baru merayap ya. Jadi belum bisa dikatakan lebih baik. Tapi harapan kita semua tentunya untuk lebih baik lagi, gitu kan? Bagaimana caranya kita sebagai satuan pendidikan dan seluruh komunitas belajar Bapak Ibu guru di satuan pendidikan, tentunya kita berusaha keras bagaimana untuk mencapai kesuksesan dalam pembelajaran kurikulum Merdeka. Jangan sampai kita kalah dengan sekolah-sekolah lain. Jadi ketanamkan sifat malu kita tentunya, gitu ya. Itu salah satu upaya kita. Bagaimana orang kok bisa maju, kita tidak, gitu kan? Kita ketinggalan, malu. Jadi tanamkan sifat malu tentunya, ya. Kemudian tadi tentang P5, pelaksanaan P5 ya. Itu kalau ketinggalan tadi kegiatan P5 nya ketinggalan. Ya, tentunya Bu ya. Karena sudah saya katakan tadi, karena banyak masih lemahnya atau kurangnya pengetahuan Bapak Ibu guru atau satuan pendidikan itu tentang P5, jadi masih karena tahap awal, tentunya kemungkinan masih perlu belajar ya, dengan kekurangan-kekurangan perlu belajar dan perlu bertanya tentunya kan, belajar dengan yang lain. Jadi untuk kedepannya tentunya kita salah satu usaha tadi, tentunya kita berusaha bagaimana upayanya supaya kita dan kedepannya jangan ketinggalan lagi. Nah itu. Jadi kita tentunya sebagai baik itu satuan pendidikan ataupun anggota komunitas dari belajar SMP Negeri 3 Sekayu contohnya ya. Nah, kita ketinggalan misalnya P5. Nah, kita tentunya cari informasi ke sekolah-sekolah lain. Bagaimana sekolah-sekolah lain? Mungkin kita cari informasi, mengikuti saran-saran mereka ya, tentunya untuk sebagai masukan-masukan kita dalam meningkatkan kegiatan P5 di sekolah kita.
Barangkali itu saja. Ya, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Uci Setriana SPD atas pertanyaannya yang luar biasa. Serangkaian acara sudah kita lalui bersama, memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara ini dengan melafazkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara pada hari ini mengaturkan permohonan maaf apabila ada tutur kata dan sikap yang tidak berkenan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum